Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Ranat Insinyur Renaldi Idrus SSI sebagai dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi yang telah memberikan kami bimbingan serta kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Kami dari kelompok 6, dengan saya sendiri Cut Aldia Zahira, kemudian ada teman saya Nadiatur Rahmi dan Juriani Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang detektor dalam kromatografi SFC atau supercritical field chromatography dan HPTLC atau high performance thin layer chromatography. Nah, outline pada pembahasan kali ini itu mencakup pendahuluan kromatografi, kemudian ada supercritical field chromatography atau SFC, kemudian ada high performance thin layer chromatography HPTLC, selanjutnya ada detektor pada SFC dan HPTLC, kelebihan dan kekurangan serta aplikasinya dalam farmasi. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu kromatografi. Kromatografi merupakan teknik pemisahan fisik campuran zat kimia berdasarkan perbedaan migrasi dan distribusi komponen antara fase diam dan fase gerak. Prinsipnya itu, ketika campuran melewati sistem, maka masing-masing zat akan bermigrasi dengan kecepatan yang berbeda, sehingga terjadilah proses pemisahan. Nah, kita masuk ke dalam supercritical field chromatography atau SFC. SFC merupakan teknik kromatografi yang menggunakan fluida superkritisnya sebagai fase gerak. Fluida superkritis merupakan zat yang berada dalam kondisi di atas suhu dan tekanan kritis, sehingga bersifat sebagai campuran antara cairan dan gas. Prinsip dasar dari SFC, biasanya SFC ini menggunakan karbon dioksida atau CO2 sebagai fluida superkritis karena sifatnya inert, murah dan ramah lingkungan, serta dapat dikombinasikan dengan pelarut seperti metanol. Nah, di bagian kanan atas kita dapat melihat ini merupakan contoh penggunaan alat SFC pada laboratorium. Kemudian di bawahnya itu ada gambar diagram fasa karbon dioksida yang merupakan fluida superkritis yang paling umum digunakan. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa titik kritis CO2 itu berada pada tekanan 7,38 MPa dan suhu 31,1 derajat Celcius. Nah, jika CO2 ini digunakan di atas titik kritisnya, maka dia akan berada dalam fase supercritical fluid atau fase superkritis yang sangat ideal untuk fase gerak dalam SFC. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen supercritical fluid chromatography atau SFC. Komponen yang pertama itu ada CO2 silinder yang merupakan sumber dari CO2. Kemudian ada CO2 pump yang memompa CO2 ke sistem. Kemudian ada solvent delivery pump dan modifier, contohnya di sini metanol. Kemudian ada autosampler yang menginjeksikan sampelnya ke dalam sistem. Kemudian ada column oven, yaitu untuk mengatur suhu kolom. Kemudian ada kolum untuk tempat pemisahan senyawa. Kemudian ada detektor untuk menganalisis atau mendeteksi senyawa. Kemudian ada BPR atau back pressure regulator untuk menjaga tekanan agar sistemnya tetap stabil. Kemudian ada make up pump dan make up solution sebagai pelarut tambahan apabila diperlukan. Kemudian ada mass spectrometer yaitu untuk menganalisis massa molekul. Selanjutnya itu cara kerja SFC. Nah, cara kerja dari SFC yang pertama di sini ada CO2 dan modifier. CO2 dan modifier ini dipompa ke dalam sistem, kemudian autosampler akan menyuntikkan cuplikan ke aliran fase geraknya. Kemudian CO2 dan modifier tadi akan dicampur dalam mixer ini. Kemudian cuplikan akan dibawa ke kolom oven, lalu dipisahkan berdasarkan waktu retensinya. Nah, senyawa yang keluar dari kolom akan dideteksi oleh detektor. Kemudian hasil deteksi akan direkam sebagai kromatogram. Selanjutnya kita masuk ke dalam High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC. HPTLC merupakan versi lanjutan dari TLC, namun dengan resolusi, kecepatan analisis, dan sensitivitas yang lebih tinggi, yang cocok untuk pemisahan senyawa yang kompleks. Nah, prinsip dari HPTLC ini, dia bekerja berdasarkan absorpsi, di mana senyawa akan bergerak di atas plat berdasarkan afinitas terhadap fase diam. Semakin besar afinitas, maka semakin lambat pergerakannya. Proses pemisahan terjadi di atas plat dengan ukuran partikel kecil sehingga menghasilkan lapisan homogen dan resolusi deteksi yang tinggi.
Nah, selanjutnya itu komponen High Performance Thin Layer Chromatography. Di sini komponen yang pertama itu ada plat chromatography, yaitu fase diam berbasis silika gel untuk pemisahan presisi. Kemudian ada sistem pengembang, yaitu chamber tertutup untuk kontrol fase gerak. Kemudian ada dokumentasi, scanner atau kamera untuk merekam hasil kromatografi. Kemudian ada auto sampler, aplikasi sampel, yaitu auto sampler manual untuk injeksi presisi. Kemudian ada derivatisasi, yaitu derivatisasi ini digunakan untuk meningkatkan deteksi senyawa dan kromofor. Kemudian ada detektor, yaitu untuk menganalisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, selanjutnya itu cara kerja dari HPLC. Yang pertama, sampel diaplikasikan otomatis atau semi otomatis ke plat kromatografi. Kemudian plat akan dikembangkan dalam chamber tertutup berisi fase geraknya, sehingga senyawa akan dipisahkan berdasarkan afinitasnya. Kemudian ada derivatisasi, yaitu seperti yang saya katakan tadi, senyawa yang sulit dideteksi akan direaksikan dengan reagen untuk meningkatkan visibilitasnya. Kemudian senyawa akan terdeteksi menggunakan detektor baik itu PDA, MS, FLD tergantung karakteristiknya. Kemudian hasil pemisahan akan direkam menggunakan scanner atau kamera atau menggunakan software. Nah, kemudian kromatogram akan dihasilkan sebagai hasil analisisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadiatur Rahmi. Baik, terima kasih. Nah, setelah kita mengetahui terkait gambaran umum dari kromatografi, kemudian SFC, dan HPLC, berikutnya kita akan masuk ke apa itu detektor. Detektor merupakan perangkat penting dalam teknik kromatografi yang berfungsi mendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dalam kolom. Respon detektor kemudian diubah menjadi isyarat yang dapat terkuantisasi untuk membentuk kromatogram. Nah, berikut ini ada beberapa karakteristik utama yang perlu dimiliki oleh sebuah detektor. Yang pertama ada kepekaan atau sensitivitas yang menggambarkan kemampuan detektor untuk mendeteksi perubahan kecil dalam konsentrasi komponen yang terpisahkan. Kemudian komponen yang kedua itu ada daerah linear, yang mana karakteristik ini menunjukkan rentang konsentrasi komponen di mana respon detektor berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, yang terakhir itu ada batas deteksi yang merupakan konsentrasi terkecil dari suatu komponen yang masih bisa dideteksi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Di mana semakin rendah batas deteksi, maka semakin sensitif sebuah detektor dalam mengenali konsentrasi sangat kecil. Nah, selanjutnya setelah mengetahui gambaran umum terkait detektor, kita akan melihat lebih spesifik terkait detektor SFC atau Supercritical Fluid Chromatography. Nah, salah satu keunggulan utama dari SFC ini dibandingkan dengan HPLC adalah banyaknya pilihan detektor yang dapat digunakan. Detektor ionisasi nyala atau FID yang umum digunakan dalam gas kromatografi atau GC dapat juga diterapkan dalam SFC karena sensitivitasnya yang tinggi sehingga meningkatkan kualitas analisis. Nah, selain itu ada spektrofotometer massa, UV vis, dan IR itu juga lebih mudah diintegrasikan ke sistem SFC dibanding HPLC. Detektor lain seperti detektor termionik dan spektrometer emisi fluoresensi juga dapat digunakan pada SFC meskipun mereka ini umumnya digunakan pada HPLC. Nah, di sini dapat kita lihat di layar itu merupakan sistem Speatek dari SFC. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis detektor pada SFC. Yang pertama, ada detektor UV vis atau ultraviolet visible. Nah, detektor pada spektrofotometer UV vis ini berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Syarat detektor spektrofotometer UV vis adalah memiliki sensitivitas tinggi sehingga daya radiasi yang kecil dapat terdeteksi, kemudian memiliki waktu respon yang singkat dan juga stabil. Detektor UV vis ini sering digunakan untuk mengukur komponen yang menunjukkan spektrum serapan di daerah ultraviolet atau tampak. Detektor UV menggunakan lampu pelepasan deuterium atau lampu D2 sebagai sumber cahaya dengan panjang gelombang cahaya antara 190 hingga 380 nanometer. Jika komponen harus dideteksi pada panjang gelombang yang lebih dari itu, maka detektor UV vis dapat digunakan dengan lampu tungsten tambahan atau lampu W. Nah,
Selanjutnya, kita bisa lihat ini merupakan diagram ilustrasi dari sistem optical detektor UV vis dengan komponen-komponen seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk mekanisme kerjanya, cahaya dari lampu disinari ke kisi difraksi dan disebarkan menurut panjang gelombang. Misalnya ketika pengukuran dilakukan dengan panjang gelombang 280 nanometer, maka sudut difraksi disesuaikan sehingga cahaya 280 nanometer tersebut dapat menyinari sel aliran. Nah, dengan memantau cahaya referensi yang terbagi dari cahaya di depan sel aliran, perbedaan intensitas cahaya ini dapat ditentukan antara bagian belakang dan depan sel aliran, dan hal ini dikeluarkan menjadi sebagai absorbansi. Nah, selanjutnya, yang kedua itu ada detektor FID atau Flame Ionization Detector. Nah, detektor ionisasi api atau FID ini merupakan detektor universal paling umum dalam kromatografi gas atau GC, khususnya untuk mendeteksi senyawa organik seperti hidrokarbon. Hal ini dikarenakan FID sangat sensitif terhadap senyawa yang mengandung karbon. FID menghasilkan respon terhadap semua senyawa organik yang dapat terbakar dalam nyala api hidrogen udara. FID tergolong destruktif karena membakar sampel serta memerlukan tiga jenis gas. Yang pertama ada hidrogen untuk nyala, kemudian helium atau nitrogen sebagai gas pembawa, dan udara atau oksigen sebagai oksidator. Nah, selama proses deteksi, senyawa hidrokarbon dari sampel pada detektor FID ini diionisasi dalam nyala. Lalu, ion-ion tersebut ditarik oleh medan listrik. Ionisasi ini menghasilkan arus listrik yang proporsional dengan jumlah karbon dalam sampel. FID ini sendiri terbagi atas beberapa komponen utama, yaitu kolom GC, ujung nyala atau anoda, nyala api, kolektor atau katoda, catu daya, penyala, dan badan pelindung. Nah, berikut ini dapat kita lihat di sebelah kanan merupakan cara kerja dari detektor FID, di mana setelah keluar dari kolom, sampel ini dicampur dengan gas hidrogen, kemudian dipanaskan dengan udara atau oksigen di ujung nyala. Proses pembakaran menguraikan senyawa organik dan membentuk ion, kemudian ditangkap oleh katoda bermuatan positif. Arus yang terbentuk dideteksi sebagai sinyal. Catu daya memberikan tegangan yang stabil dan bagian luar atau badan menara berfungsi melindungi keseluruhan sistem. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis detektor pada SFC yang ketiga, yaitu MSD atau Mass Spectrometry Detector. Detektor dalam spektrofotometer massa adalah komponen yang mendeteksi ion yang dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau M per Z. Detektor ini berperan penting dalam menghasilkan sinyal yang menggambarkan kelimpahan relatif setiap ion yang selanjutnya dapat diolah untuk mengidentifikasi dan menentukan kuantifikasi senyawa yang sedang dianalisis. Nah, jadi terdapat beberapa jenis detektor yang digunakan dalam spektrofotometer massa ini. Di antaranya ada pengganda elektron, cawan Faraday, dan detektor ion ke foton. Nah, ini dapat kita lihat merupakan ilustrasi diagram dari cara kerja detektor MSD, di mana setelah ion dipisahkan oleh penganalisis massa, ion akan mencapai detektor, detektor akan mengubah ion menjadi sinyal listrik yang kemudian dapat diukur dan diolah untuk menghasilkan spektrum massa. Nah, yang terakhir kita masuk ke detektor NPD atau detektor phosphorus detektor. Nah, detektor ini merupakan alat dalam kromatografi gas yang secara selektif mendeteksi senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor. Prinsip kerjanya berdasarkan chemiluminescence, yaitu emisi cahaya akibat reaksi kimia. Senyawa nitrogen dan fosfor dalam sampel diubah menjadi NOx dan POX melalui pembakaran, lalu bereaksi membentuk foton. Foton tersebut ditangkap oleh tabung pengganda foto atau PMT, diubah menjadi sinyal listrik dan diamplifikasi. Intensitas sinyal mencerminkan konsentrasi analit dengan sistem koreksi dasar digunakan untuk mengatasi gangguan sinyal layar. Nah, jadi untuk gambar dari detektor MPD dapat kita lihat pada layar. Nah, berikutnya
Terakhir, kita akan melihat kelebihan dan kekurangan detektor-detektor pada SFC atau Supercritical Fluid Chromatography. Nah, yang pertama ada Ultraviolet Visible Detector. Dia memiliki keunggulan yaitu umum, murah, non-destruktif, dan mudah digunakan. Namun demikian, dia memiliki kekurangan yaitu hanya untuk senyawa dengan kromofor dan sensitivitasnya yang terbatas. Yang kedua ada Flame Ionization Detector. Dia memiliki kelebihan sangat sensitif, linear, dan cocok untuk senyawa organik. Namun demikian, dia tidak destruktif dan tidak untuk senyawa polar atau anorganik. Yang ketiga ada Mass Spectrometry Detector. Dia memiliki kelebihan yang sangat sensitif dan selektif, memberi info massa dan juga cocok jejak, namun memiliki kekurangan yaitu mahal, kompleks, dan perlu interfacing dengan SFC. Yang terakhir ada Nitrogen Phosphorus Detector. Dia memiliki kelebihan spesifik untuk senyawa nitrogen dan fosfor dan sensitif untuk bidang farmasi dan pestisida, namun memiliki kekurangan yaitu tidak universal, sensor cepat aus, dan destruktif. Nah, demikian penjelasan saya terkait jenis-jenis detektor pada supercritical fluid chromatography. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Juliani Putri. Baik, terima kasih. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai detektor secara umum dan juga detektor CFC. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai detektor HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography. Nah, jadi detektor HPTLC ini tuh merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur senyawa yang terpisah dalam proses kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Jadi, detektor HPTLC ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa yang dipisahkan dalam pelat HPTLC. Jadi biasanya dengan menggunakan densitometer yang memindai pelat setelah kromatogram dikembangkan. Prinsip kerjanya sendiri dengan memindai pelat dan mengukur absorbansi cahaya atau intensitas sinyal yang dihasilkan oleh senyawa yang terdeteksi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke jenis-jenis dari detektor HPTLC. Yang pertama, itu ada detektor DAD atau Diode Array Detector. Itu merupakan detektor susunan dioda mendeteksi intensitas cahaya pada berbagai panjang gelombang secara bersamaan. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut ilustrasinya. Jadi ketika cahaya UV vis melewati sampel, dioda mendeteksi perubahan intensitas cahaya yang diserap oleh sampel pada berbagai panjang gelombang. Jadi data yang diperoleh digunakan untuk membangun spektrum serapan sampel yang kemudian dapat digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi. Nah, selanjutnya itu ada detektor RID atau Refractive Index Detector. Nah, jadi dia nggak cuma digunakan pada HPTLC saja, tapi juga digunakan pada kromatografi pengecualian ukuran atau DPC untuk mendeteksi senyawa yang tidak memiliki gugus kromofor atau senyawa dengan gugus kromofor yang lemah. Nah, jadi untuk cara kerjanya itu, yang pertama, detektor RID ini menggunakan dua berkas cahaya, yaitu berkas referensi dan berkas sampel, yang dimana berkas referensi itu melewati sel yang berisi fase bergerak murni, sedangkan berkas sampel itu melewati sel yang berisi fase bergerak dengan analit. Nah, jadi perbedaan indeks bias antara berkas referensi dan berkas sampel ini akan menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan perubahan indeks cahaya. Indeks bias, sorry. Nah, kemudian sinyal listrik ini kemudian dideteksi oleh detektor dan ditampilkan sebagai sinyal kromatogram. Selanjutnya itu detektor CAD atau Charge Aerosol Detector. Nah, ini ilustrasinya. Jadi, detektor aerosol bermuatan atau CAD ini tuh merupakan detektor yang juga digunakan dalam kromatografi cair dan kromatografi cair ultra kinerja tinggi atau HUAPLC. Nah, untuk mendeteksi analit tanpa kromofor dengan mendeteksi aerosol bermuatan yang terbentuk dari analit yang diuapkan. Jadi prosesnya itu melibatkan penguapan analit, penyerapan muatan ke partikel aerosol, dan juga pengukuran muatan oleh elektrometer. Nah, jadi cara kerja dari detektor CAD ini, yang pertama aliran eluen atau pelarut yang digunakan dalam kromatografi itu diubah menjadi tetesan kecil yang kemudian diuapkan untuk membentuk aerosol analit. Nah, jadi kemudian aerosol yang terbentuk melewati daerah di mana gas bermuatan, biasanya itu hidrogen atau nitrogen. Nah, itu bertabrakan dengan partikel. Nah, kemudian muatan tersebut itu ditransfer ke partikel aerosol, membuat mereka jadi bermuatan. Nah, sehingga partikel aerosol yang bermuatan itu dipindahkan ke kolektor, tempat muatan yang tersimpan diukur oleh leptometer. Nah, sinyal yang dihasilkan oleh elektrometer itu sebanding dengan jumlah analit yang ada. Selanjutnya,
itu ada detektor FLD atau fluorescence detector. Nah, jadi detektor fluorescence ini itu berguna untuk mengukur cahaya yang dipancarkan oleh senyawa setelah senyawa tersebut tereksitasi oleh sumber cahaya tersebut. Nah, cara kerjanya sendiri, yang pertama itu analit yang berfluoresensi dalam larutan akan tereksitasi oleh cahaya pada panjang gelombang tertentu. Biasanya itu UV. Nah, kemudian setelah tereksitasi, analit ini akan memancarkan cahaya fluoresensi dengan panjang gelombang yang lebih panjang di daerah visible. Nah, kemudian detektor FLD ini akan mengukur intensitas cahaya fluoresensi yang dipancarkan oleh analit. Nah, kemudian detektor MS atau mass spectrometry. Nah, ini ilustrasinya. Jadi, sampel molekul atau atom itu diionisasi, yaitu diberikan muatan listrik. Biasanya muatannya itu positif. Nah, jadi proses ini tuh dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti bombardir dengan elektron, radiasi ultraviolet, atau juga dengan bantuan plasma. Nah, kemudian setelah diionisasi, ion-ion ini dipindahkan ke penganalisis massa yang berfungsi untuk memisahkan ion-ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan M per Z. Nah, jadi penganalisis massa ini tuh menggunakan medan listrik atau medan magnet untuk membelokkan ion-ion dengan rasio M per Z yang berbeda. Selanjutnya, ion-ion yang telah dipisahkan kemudian dideteksi oleh detektor. Nah, jadi di detektor ini itu mengubah arus ion menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan diolah. Kemudian, sinyal listrik yang dihasilkan itu diolah menjadi spektrum massa, yang merupakan grafik yang menunjukkan intensitas masing-masing ion terhadap rasio M per Z. Spektrum massa ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi senyawa dalam sampel. Selanjutnya, yang terakhir itu detektor FWD atau Variable Wavelength Detector. Nah, ini untuk ilustrasinya, how HPLC detector work, cara kerja dari HPLC. Jadi detektor FWD itu menggunakan sumber cahaya yang memancarkan cahaya polikromatik atau cahaya dengan berbagai panjang gelombang. Jadi kisi putar atau grating itu memisahkan cahaya polikromatik menjadi spektrum panjang gelombang yang berbeda. Nah, jadi kisi putar diputar untuk memilih satu panjang gelombang tertentu yang sesuai dengan panjang gelombang yang menyerap sampel. Kemudian cahaya dengan panjang gelombang yang dipilih kemudian dilewatkan melalui celah keluar. Nah, pemisahan berkas atau beam splitter itu membagi berkas cahaya menjadi dua bagian. Satu bagian cahaya dialokasikan ke diode referensi untuk mengukur intensitas cahaya tanpa penyerapan. Bagian cahaya lainnya itu melewati sel aliran yang mengandung sampel. Kemudian, cahaya yang melewati sel aliran dan mengenal fotodida itu dideteksi dan diukur. Nah, intensitas cahaya yang tersisa juga diukur. Jadi, fotodida itu mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal kuantitatif yang dapat diinterpretasikan. Sekarang kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari detektor HPTLC. Nah, untuk kelebihan dari HPTLC itu sendiri, jadi HPTLC itu maupun nonpolar. Juga biayanya relatif rendah, kemudian preparasi sampel yang sederhana, serta analisis kuantitatif dan kualitatif juga dapat digunakan secara bersamaan. Nah, untuk kekurangannya, detektor HPTLC ini itu mempunyai resolusi yang rendah dibandingkan teknik kromatografi lainnya. Kurang sensitif untuk analisis senyawa dalam jumlah sedikit, juga diperlukan pelarut dengan kemurnian yang tinggi, serta membutuhkan peralatan dan bahan yang khusus. Nah, kita akan melihat aplikasi HPTLC dan CFC dalam bidang farmasi. Itu bisa digunakan sebagai analisis bahan baku, studi stabilitas obat, analisis metabolit, formulasi obat, juga pengendalian mutu. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik dari presentasi kami tadi, yang pertama, CFC itu menggunakan fase gerak superkritis, jadi cocok untuk senyawa volatil dan polar. Sedangkan HPTLC itu mengandalkan fase diam dalam pelat kromatografi. Jadi dia itu fleksibel untuk berbagai senyawa dengan deteksi densitometri atau spektrometri massa. Nah, yang kedua, CFC itu sering menggunakan detektor UV, FID, MSD, NPD, sedangkan HPTLC itu mengandalkan detektor CAD, FWD, DED, RID, MS, FLD juga untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang ketiga itu FC itu unggul dalam pemurnian senyawa farmasi dengan sensitivitas tinggi, tetapi terbatas oleh tekanan tinggi dan pemrosesan CO2.
Jadi HVTLC itu lebih fleksibel, mampu menganalisis banyak sampel sekaligus, namun kurang cocok untuk senyawa yang sangat volatil dan perlu kontrol ketat agar hasilnya reproduktif. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk materi yang telah kami paparkan sebelumnya. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.